Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan kembali dengan petunjuknya, dengan taufiknya, yang mudah-mudahan dibarengi dengan ridhonya dan cintanya, dibarengi dengan kasih sayangnya dan ampunannya. Karena tidak semua takdir Allah dibarengi dengan cinta, tidak semua takdir Allah dibarengi dengan ridhonya. Takdir Allah itu kepada manusia malah kebanyakannya dibarengi dengan murkanya, dibarengi dengan ancamannya. Apa buktinya, dalilnya? Buktinya kebanyakannya manusia itu yang kufur kepada Allah. Kebanyakannya bangsa jin juga yang kufur kepada Allah. Kehidupannya di dunia semua ditakdirkan oleh Allah, dikondisikan oleh Allah. Yang beriman dan yang kafir semua ditakdirkan oleh Allah. Bukan cuma ditakdirkan kehidupannya saja, bukan cuma ditakdirkan rizkinya saja, bukan cuma ditakdirkan jodohnya saja, tapi segala sesuatunya ciptaan Allah itu ditakdirkan oleh Allah, baik manusia maupun jin, setan, malaikat, hatta semua benda-benda mati sekalipun yang menurut hukum kita tak hidup, tapi kalau menurut Allah semuanya berbicara kepada Allah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Semua makhluk mengerti kepada Allah. Dan bumi, langit, surga, neraka. Jadi berbicara mereka kepada Allah dengan bahasa mereka. Tanah berbicara dengan bahasanya, air berbicara dengan bahasanya, api berbicara dengan bahasanya. Allah, Allah, Allah. Namun ketika dinisbatkan kepada kebiasaan kita manusia dan
makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang bisa berbicara, ya. Kalau istilah bahasa Arab disebut yang natik. Natik itu yang bisa berbicara. Nah, maka mereka itu adalah makhluk yang tak hidup. Ada makhluk hidup juga yang tidak bisa berbicara. Yang dimaksud tidak bisa berbicara bahasa kita, seperti binatang. Tapi mereka juga berbicara, berkomunikasi dengan bahasa mereka. Maksud natik bahwa al-insan hayawan natik, kan? Jin juga termasuk hayawan natik. Malaikat juga termasuk hayawan natik. Hayawan itu makhluk hidup, bukan hewan yang dimaksud oleh istilah umum. Kalau hewan yang dimaksud oleh istilah umum kan binatang. Padahal makna hewan menurut sisi bahasa adalah makhluk hidup. Malaikat juga hayawan sama. Ya, setan hayawan sama. Malaikat natik berbicara. Itu setan natik, jin natik. Kan? Bagaimana kalau binatang? Kan? Kalau menurut melihat dari kebiasaan natiknya manusia, ya, maka binatang itu ghair natik, tidak berbicara. Tapi kalau menurut alam mereka, kan, mereka biasa berkomunikasi satu sama lainnya. Namun sesuai dengan adatnya, sesuai dengan kebiasaannya. Semuanya ditakdirkan oleh Allah. Keberadaannya di alam wujud, dari ma'dum, dari Adam. Apa Adam? Adam itu tidak ada sama sekali. Kalau yang tidak ada sama sekali namanya Adam. Bukan Adam, tapi pakai ain. Adam. Seperti seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah, asal mulanya Adam. Jadi kalau asal mulanya Adam berarti wujudnya baru. Dan yang Adam lalu bisa jadi wujud, tidak bisa. Mereka mewujudkan sendirinya. Setiap yang Adam menurut hukum akal, kan? Jika yang Adam itu lalu wujud, maka wujudnya pasti ada yang mewujudkan. Bahasa Adam dan bahasa gaib itu tidak sama. Kalau gaib itu ada, kan? Kalau gaib itu wujud, ada wujud. Pahami? Cuma gaib ini nisbiyah. Artinya apa? Bahasa yang dinisbatkan kepada alat penemu.
Apa di antara alat penemu? Alat penemu itu mata. Kalau bahasa Arab, alat penemu itu idrok, mata, kan? Alat penemu. Telinga, alat penemu. Hidung, alat penemu. Lidah, alat penemu, kan? Terus raba juga dengan alat penemu ini. Ini alat penemu. Ini alat penemu yang dohir. Ada lagi alat penemu yang Allah ciptakan, tapi gaib, tidak kelihatan. Wujud ada namun gaib. Apa? Akal. Allah ciptakan alat penemu yang gaib, yaitu akal. Dan keberadaan akal disepakati oleh semua manusia yang berakal, bahwa akal itu ada. Yakin? Kamu lihat akal? Tidak. Kamu dengar? Tidak. Kamu cium? Tidak. Kamu rasa dengan lidahmu? Tidak. Kamu raba? Tidak. Tapi ada namanya. Ada itu bahasa Arabnya adalah wujud. Tapi wujud akal itu gaib, kan? Pahami? Dan banyak yang gaib tapi wujud di sekitar kita yang diyakini oleh semua manusia, kan? Di antaranya apa? Ruh, nyawa. Semua sepakat bahwa pada diri makhluk hidup itu ada nyawa. Ketika nyawa keluar, ya, maka jasadnya menjadi bangkai, menjadi mayit. Ada lagi banyak sekali yang disebut diyakini ada tapi gaib. Seperti aroma yang ditemukan oleh hidung. Ini hidung ini alat penemu aroma. Ada bau, macam-macam bau juga. Ada wangi, macam-macam, kan? Hidung ini bisa tahu. Hidung bisa mengidrok, bisa menemukan aroma macam-macam, kan? Ada aroma itu? Ada. Yakin? Yakin. Bisa kamu merabanya? Bisa kamu melihatnya? Mana aroma kentut? Mana aroma mawar? Gak kelihatan, kan? Kedengaran tidak aroma oleh telingamu? Tidak. Terasa gak aroma oleh lidahmu? Tidak. Teraba gak aroma oleh tanganmu? Tidak juga. Tapi ada wujud yang gaib, kan? Lalu suara bisa tertangkap, bisa diketahui oleh telinga. Allah ciptakan telinga alat idrok, alat penemu suara.
kan, suara yang itu kan enakeun gitu kan, suara yang tidak enakeun, suara yang menyenangkan, yang menyakitkan, suara yang di dalamnya ada pengetahuan, ada dari suara yang di dalamnya ada kesesatan, itu suara kan, suara yang lahir dari mulut seseorang, yang di dalam suara itu kadang ada pengetahuan yang agung, kadang ada pengetahuan tidak agung menurut Allah, tapi pengetahuan ini baik. Kadang ada pengetahuan yang ini merupakan kesesatan yang dimurkai oleh Allah dalam suara itu. Kadang ada pengetahuan kan, ini yang dapat mencelakakan. Itu suara macam-macam maknanya, ya, yang lahir dari suara tersebut. Allah, kelihatan suara oleh mata? Enggak. Tapi yakin ada, yakin wujud. Tercium suara itu oleh hidung? Tidak. Terasa suara itu oleh lidah? Tidak. Teraba suara itu oleh tangan? Tidak. Nah, Insya Allah. Tuh. Suara itu hanya bisa ditemukan oleh apa? Oleh telinga. Seperti aroma hanya bisa ditemukan oleh hidung. Yang merasa yakin kepada keberadaan suara hanya telinga. Yang lainnya menjadi ikut yakin karena taklid, percaya penuh kepada penemuan telinga. Yang merasa yakin kepada adanya aroma adalah hidung. Adapun alat penemu yang lain bisa merasa yakin karena percaya kepada penemuan apa? Penemuan hidung. Begitu pula lidah. Lidah ini oleh Allah dikasih kemampuan untuk bisa menemukan rasa. Ada manis, ada asin, ada asam, dan sebagainya, ada pahit. Rasa ini ada, tapi tanyakan sama hidung. Ditemukan oleh hidung tidak? Tidak. Tanyakan sama tangan, ditemukan oleh tangan? Tidak. Tanyakan sama mata, ditemukan oleh mata? Tidak. Dan tapi yakin ada? Yakin ada. Mana alat penemu yang sesungguhnya dia yakin 100%? Adalah lidah. Yang lainnya merasa yakin karena apa? Percaya kepada lidahnya. Dan percaya kepada lidahnya. Ini semuanya sudah punya kemampuan dari Allah Ta'ala. Dan ingat, dalam bidangnya masing-masing. Ini pelajaran bagi kita, bahwa kita harus percaya kepada siapapun orang, kan, yang ahli di bidangnya. Dan kita harus bertanya dalam masalah apapun, kan, ingat, kepada orang yang ahli di bidangnya. Seperti halnya alat-alat penemu dalam tubuh kita ini banyak sebetulnya. Namun ya, setiap
alat penemu itu oleh Allah dikasih keahlian di bidang masing-masing. Lalu yang lainnya bagaimana? Satu sama lain harus saling percaya. Kan? Satu sama lain harus saling percaya. Dan kita semuanya mengalaminya. Ini pelajaran dalam kehidupan. Kalau menyerahkan urusan masalah yang berkaitan dengan aroma kepada telinga, tunggu kehancuran. Kenapa? Bukan ahlinya. Kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan suara, lalu ditanyakan kepada hidung, tunggu kiamat. Kan? Kenapa? Hidung bukan ahlinya. Masya Allah. Semuanya pada punya kemampuan masing-masing. Nah, lalu mata, dia punya kemampuan apa? Menemukan yang berjirim. Ingat, menemukan yang berjirim. Segala jirim hanya bisa ditemukan oleh mata. Telinga tidak bisa menemukannya, hidung tidak bisa menemukan jirim. Kan? Ingat. Hanya bisa ditemukan oleh apa? Mata. Bentuk-bentuknya. Kan? Warna-warnanya. Kelihatan oleh mata. Ketahuan oleh mata. Bagaimana bentuk bambu ini? Tanyakan sama telinga, nggak tahu. Tanyakan sama hidung, nggak tahu. Ya. Harus ditanyakan sama apa? Sama mata. Paham ya oleh kita. Dan mata punya kekhususan, kan? Bisa melihat warna. Di mana tangan ini bisa meraba, kan? Tangan ini bisa meraba yang kasar-kasar, artinya ada jirim yang kasar. Tapi tangan ini tidak bisa meraba warna. Tangan ini bisa mengetahui bentuk, gitu kan? Tapi tangan ini tidak akan mengetahui jenis. Jenis apa ini? Ini bentuknya bulat, gitu kan? Jadi ada kekhususan masing-masing. Nah, pahami oleh kita semua. Allah, Allah, Allah. Setiap alat penemu ini ada yang ditemukan oleh dia masing-masing itu, kan? Yang wujud dohir menurutnya, ada yang ada tapi goib menurutnya. Seperti yang tadi, bahwa aroma, itu kan, dohir menurut hidung. Kalau menurut hukum hidung, aroma itu dohir. Tapi menurut mata, aroma itu goib. Menurut telinga, aroma goib. Tapi ada wujud tapi goib, kan? Menurut lidah, goib. Rasa, kalau menurut lidah, wujud dohir. Tapi kalau menurut hidung, mata, telinga, dan perabaan, goib. Tapi wujud ada, namun goib. Kan? Pahami. Jadi dohir itu, dan
yang bisa diketahui, ingat, wujud zahir itu oleh alat penemu di bidangnya. Adapun di luar bidangnya hanya bisa, kan, mempercayai kepada keberadaannya tapi tidak akan bisa menemukannya. Percaya kepada wujudnya namun tidak akan bisa menemukan, ya, wujud tersebut secara zahir. Tidak akan bisa. Pahami. Dengar dulu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu Allah menciptakan akal. Akal juga ini alat penemu. Seperti halnya mata, telinga, hidung, tangan, alat penemu. Tapi alat penemu ini tidak kelihatan. Tidak ditemukan oleh semua panca indera. Tidak. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak mencium, gitu kan? Lisan tidak merasa, tangan tidak meraba, kepada akal itu. Tapi semua yakin kepada keberadaan akal? Yakin. Nah, akal ini dikasih kemampuan oleh Allah untuk menemukan segala yang berkaitan dengan akal, segala yang berkaitan dengan pemikiran, sehingga akal bisa mengetahui kebenaran, akal bisa mengetahui kebatilan, akal bisa mengetahui, ya, kebaikan dan keburukan. Akal bisa mengetahui kepada kemuliaan dan kehinaan. Akal bisa mengetahui kepada keberuntungan, dan akal bisa mengetahui kepada kerugian, dan akal bisa mengetahui kepada segala faktor penyebabnya, termasuk kepada keselamatan dengan faktor penyebabnya, kebahagiaan dengan faktor penyebabnya, kan, kecelakaan dengan faktor penyebabnya. Yang mana kemampuan akal ini tidak bisa terkejar oleh kemampuan panca indera. Yang semua panca indera ini begitu hebat kemampuannya, tapi ketika dikolektifkan, digabungkan semua kemampuan panca indera ini, lalu dinisbatkan kepada kemampuan akal, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Allah, Allah, Allah.
Maka hifdzul akli, menjaga akal, yang mana agama diturunkan diantaranya untuk menjaga akal ini, ya, ini jauh lebih penting, kewajibannya lebih ketimbang menjaga jasad, menjaga diri. Pahami? Agama diturunkan untuk menjaga diri kita, ya, supaya selamat, supaya sehat, supaya kuat, kan? Jangan sampai rusak diri kita ini. Sehingga segala hal yang merusak diri, kalau berwudu saja dengan air yang terlalu panas, kan, yang nantinya akan lambat laun merusak kulit kita. Oh, itu tidak boleh. Dalam ajaran agama tidak boleh. Terlalu dingin tidak boleh, kan? Harus dijaga dari segala hal yang merusak, hatta merusak kulitnya, merusak bulunya, merusak semua anggota tubuh kita ini, merusak mata, merusak telinga, ya, segala yang merusak tidak boleh digarap. Dan ini larangan agama, larangan keras. Kalau perusakannya kalau merusaknya sifatnya saat itu terjadi, kan, maka hukumnya haram. Seperti dengan wudu, seperti wudu dengan air panas yang saat itu kulit kita itu rusak saat itu. Nah, itu bukan makruh lagi, haram, walaupun tidak mematikan. Ya, walaupun tidak mematikan. Karena ajaran Islam diturunkan justru untuk menjaga, supaya diri ini terjaga utuh, selamat, sehat, kan, kuat. Itulah ajaran Islam. Bukan berarti kita tidak mungkin sakit, bukan. Bukan berarti kita tidak mungkin celaka dalam beragama ini, bukan. Bukan berarti kita tidak mungkin mati dengan beragama ini, bukan. Pahami? Namun jangan sampai terjadi kerusakan sampai kematian itu dengan pekerjaan kita yang menjadi sebabnya. Jangan itu. Para rasul juga, kan, terkena sakit, kan? Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, kan, bukan karena melakukan faktor penyebab yang menjadikan dirinya sakit. Pahami? Yang penting jangan melakukan kesalahannya. Itu yang menjadi poin penting, ya. Longsor mungkin saja terjadi sehingga menimpa orang-orang. Tapi jangan sampai longsornya tanah ini dikarenakan ada sebab, faktor penyebab dari pekerjaan kita manusia. Di mana pohon-pohonannya yang besar lalu ditebang oleh kita, ya, di mana tanahnya itu tebing, ya, lalu ditebang pohon-pohonnya. Nah, ini yang menjadi sebab ini nih. Nah, ini yang akan dipertanyakan nanti yaumul qiyamah oleh Allah. Ini yang akan menjadi siksa itu, itulah menggarap faktor penyebab kerusakan. Soal rusaknya tanpa faktor penyebab
Kita manusia, kan? Mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Tidak masalah. Kan? Tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita menggarap faktor penyebab kerusakannya, faktor penyebab sakitnya, kan? Kita seenaknya melemparkan ada sampah apa-apa ke solokan, kan? Lalu akhirnya mempet, lalu akhirnya airnya ke jalan. Akhirnya menggenang, akhirnya menjadi penyakit, menjadi sarang nyamuk dan sebagainya. Tuh, bisa menjadi banjir, ya, ke rumah-rumah kita atau rumah-rumah yang lain. Bisa juga mengakibatkan longsor ketika tanah ini tidak mampu menerima aliran air yang begitu besar. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Maka ajaran Islam itu ajaran salam, selamat. Bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa menyelamatkan yang lain, menyelamatkan lingkungan. Hatta binatang pun selamat, lingkungan juga selamat. Jangan sampai ada longsor, jangan sampai ada banjir, jangan sampai ada dan sebagainya. Karena faktor penyebabnya adalah kita menggarap faktor penyebab kecelakaan tersebut. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini diketahui oleh akal. Segala faktor keselamatan, faktor kecelakaan, faktor kemuliaan, faktor kehinaan, faktor kebahagiaan, faktor, kan, kesedihan, kan, faktor keuntungan, faktor kerugian, semuanya diketahui oleh akal. Dan akal ini punya keistimewaan dari Allah, dikasih kemampuan untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mengenal Allah. Allah sebagai Tuhan yang hak tidak bisa ditemukan oleh mata semata, tidak bisa ditemukan oleh telinga semata, tidak bisa ditemukan oleh, kan, hidung dan oleh, kan, lidah, tidak bisa ditemukan. Keberadaan Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang merajainya, hanya bisa diketahui oleh akal. Maka menurut akal Allah itu tidak gaib, kan? Menurut akal Allah itu tidak gaib. Fahami? Hayati. Allah itu wujud zahir, bahkan adhar, lebih zahir. Tidak ada wujud yang lebih zahir menurut akal kecuali wujudnya Allah. Pahami? Tidak ada yang lebih zahir keberadaannya menurut akal kecuali keberadaan Allah. Dan tidak ada wujud yang ditemukan wujudnya hakiki. Ingat, wujudnya hakiki, wujudnya abadi
dan semua sifat-sifatnya juga hakiki dan abadi. Pahami? Dan juga perbuatannya hakiki dan abadi. Hanya wujudnya Allah, dan hanya wujudnya semua sifat-sifat Allah, dan af'al Allah, yakni semua perbuatan Allah. Apa alat penemu yang bisa menemukannya? Hanya akal. Makanya yang disindir oleh Allah dalam Quran, afala taqilun. Kan? Afala taqilun. Allah berkomunikasi dengan akal kita. Allah berkomunikasi dengan akal kita. Allah kan tidak mempertanyakan kepada telinga, tidak mempertanyakan kepada lisan. Tidak, tapi yang diajak bicara oleh Allah siapa? Akal. Afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Apa kamu tidak berakal? Yani yang dimaksud, ini yang ditanya, ini akalnya. Artinya, wahai akal, apakah dan kamu tidak berfungsi? Ya? Sehingga kamu tidak mengenalku. Sehingga kamu kan tidak percaya kepada keberadaanku. Sehingga kamu tidak percaya kepada perbuatanku dan seluruh sifat-sifatku. Akhirnya, karena kamu tidak mengenalku, kamu tidak cinta kepadaku. Alasannya karena kamu tidak mengenalku. Andai kata kamu kenal, pasti kamu cinta kepadaku. Dan kecintaanmu kepadaku dan tidak akan terbagi. Pasti ya, alam hatimu dan alam perasaanmu tidak ada ruang yang kosong, kan? Dari kecintaanku, dari kecintaanmu kepadaku. Kalau kamu mengenalku, pasti kamu akan merindukanku. Kamu akan ingin dekat selalu denganku. Kamu pasti ingin bertemu denganku. Pasti cita-citamu yang paling puncak hanyalah itu. Ingin selalu bersamaku. Ingin bisa memandangku. Ingin bisa mendengar firmanku. Pasti kalau kamu tahu kepadaku cita-citamu hanya itu, kamu tidak akan mencintai dunia dan seisinya. Kamu tidak akan menginginkan dunia, wala langit, wala apapun, hatta surga sekalipun. Kalau kamu kenal aku, pasti yang kamu cita-citakan yang paling tinggi hanyalah aku. Dan perjuanganmu dalam hidupmu, pasti perjuanganmu tujuannya adalah hanya aku. Kenapa kamu punya tujuan? Tidak karena aku, tidak, kan? Untukku, seolah tidak ada hubungan denganku. Segala yang kamu perjuangkan hanyalah untuk memenuhi hawa nafsumu sendiri, kan? Seolah tidak ada aku. Karena apa? Karena kamu tidak mengenalku. Andai kata kamu mengenalku, aku ini siapa, kan? Pasti kamu akan tunduk kepadaku. Kamu akan mengagungkanku. Kamu akan bergantung segalanya kepadaku. Kalau kamu mengenalku, pasti kamu akan selalu ridho kepada tindakanku, selalu sabar terhadap segala ujianku, dan kamu akan selalu menjadi hambaku yang
setiap detik dan menitnya bersyukur kepadaku karena segala kenikmatan yang ada pada diri kamu kalau kamu kenal aku. Semuanya, bukankah aku yang menciptakan? Bukankah aku yang mendatangkan kepada kamu? Bukankah aku yang mengurusmu? Bukankah aku yang mengatur segala sesuatumu? Lalu hari-harimu, kalau kamu rasakan hidupmu penuh dengan nikmat, dari siapa nikmat itu? Siapa yang menciptakan nikmat? Kalau kamu kenal kepada aku, Allah. Yang kamu takutkan hanyalah aku. Apa yang kamu takutkan ketika kamu mengenal aku? Pasti kamu akan takut dijauhi oleh aku. Pasti kamu akan takut diputuskan hubunganku denganmu. Itulah yang pasti kamu lebih takutkan dalam hatimu. Pasti kamu akan takut berubah dari cintaku menjadi benci, dari ridha menjadi tidak ridha kepadamu, dari sayang menjadi tidak sayang kepadamu. Pasti itu yang sangat kamu takutkan kalau kamu tahu kepadaku. Maka afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Coba yang ditanya apanya? Mata kita? Bukan. Hidung? Bukan. Jasad? Bukan. Allah ini bertanya afala taqilun kepada apa? Ya kepada akal. Artinya bagaimana? Wahai akal, apakah kan kemampuanmu untuk mengidrok, menemukan aku tidak berfungsi? Kan? Ini yang dipertanyakan. Afala taqilun, afala taqilun. Allah, 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 Allah. Karena apa? Karena cuma akal saja yang bisa mengenal Allah. Maka ketika akal yang satu-satunya yang bisa mengenal Allah dikasih kemampuan untuk bisa mengenal Allah, lalu akal ini tidak mau mengenal Allah, melupakan Allah, oh jelas ya, murka Allah akan menimpa, akan ditimpakan murka Allah, siksa Allah. Seharusnya wahai akal, kamu itu mengenalku seharusnya. Tapi kenapa kamu malah kafir kepadaku? Kamu tidak percaya kepadaku, kan? Lalu kalau kamu tidak percaya, apakah matamu bisa percaya? Tidak. Semua anggota panca indera yang aku berikan kemampuan untuk bisa menemukan sesuai bidangnya, tidak akan mungkin bisa menemukanku kecuali kamu wahai akal. Menurut matamu aku goib, menurut telikamu aku goib, menurut mulutmu aku goib, menurut hidungmu aku goib, menurut tanganmu aku goib. Tapi menurut kamu wahai akal, aku ini adhar, yang paling dohir wujudku ini. Ya, seluruh ciptaanku, kalau kamu sadar wahai akal, seluruh ciptaanku, semua alam semesta, kan? Pasti keberadaannya menurutmu ini keberadaan yang hanya diadakan oleh aku. Bukan keberadaan yang hakiki. Bukan keberadaan yang sejati. Sehingga kamu tidak mungkin kalau tahu kepadaku lalu kamu bersandar kepada semua alam semesta yang adanya hanya diadakan olehku. Dan semua ciptaanku akan aku rubah-rubah dan aku sirnakan, kecuali ada beberapa ciptaanku yang aku abadikan. Dan manusia, jin, setan, malaikat, kan? Lalu surga, neraka, arasy, kursi,
Lauh Mahfud dan kolamnya. Ini ciptaan-ciptaan yang akan diabadikan oleh Allah. Adapun bumi dan seisinya, binatang segala macam, langit dan sepenuhnya, matahari dan bulan dan bintang, planet, semuanya ada masa akhirnya. Seperti awalnya tadinya Adam tidak ada, maka nanti pun juga akan diadamkan kembali, gitu kan? Yakni ditiadakan kembali, bukan digaibkan, tapi ditiadakan. Oh, wahai akal, kalau kamu mengenal aku, pasti ketika kamu menemukan semua ciptaanku, maka yang kamu lihat hanyalah aku yang menciptakannya. Bukan yang diciptakan oleh aku, tapi yang akan dilihat oleh kamu, aku yang menciptakannya. Yang dilihat oleh kamu keberadaanku, bukan keberadaan yang diciptakan olehku. Subhanallah. Fahami? Maka seluruh panca indera yang ini panca indera ini ngeling ke akal. Ngeling ke akal. Ketika akalnya ini tersesat, maka panca indera ini tidak akan bisa kan mengambil iktibar, mengambil nasihat dari semua yang ditemukan oleh panca indera itu sendiri. Mata, telinga, hidung, semua digunakan untuk meneliti alam ciptaan Allah. Sampai mati pun, walaupun beribu-ribu tahun, tetap tidak akan mengenal Allah. Kenapa? Akalnya yang tidak mau mengenal Allah. Adapun perintah Allah dalam Quran, fanduru, lihatlah, kan? Bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Ciptaan Allah harus dilihat oleh kita. Ciptaan Allah harus didengar. Ciptaan Allah harus diresapi. Semua ciptaan Allah. Ini perintah Allah. Agar kita mengenal Allah. Itu bagi orang-orang yang akalnya sudah percaya kepada Allah. Dan akalnya merindukan Allah. Ingin bertemu Allah. Ingin dekat dengan Allah. Kalau ingin tahu kepada Allah, lihat seluruh ciptaan Allah, yang semuanya ciptaan Allah ini menunjukkan kepada Allah. Karena seluruh alam semesta ini ciptaan Allah, yang diciptakannya menunjukkan kepada yang menciptakannya. Paham? Paham tidak? Musim hujan, di lantai kita ada tapak kaki anjing, kan? Bekas kaki anjing. Tahu kita itu bekas kaki anjing? Oh tahu. Ketika ada tanah bekas kaki anjing yang nempel di lantai serambi rumah kita, kan? Kita yakin kepada adanya anjing itu. Dari mana bisa yakin kepada adanya anjing? Dari tapaknya bekasnya. Bukankah alam semesta ini tapak kekuasaan Allah, tapak perbuatan Allah, tapak kehendak Allah, kan? Fahami oleh kita. Allah, 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 Allah. Ini semua tanda-tanda yang mengarah kepada yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang mengurusnya. Ketika panca indera ini, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dipertemukan dengan tanda-tanda Allah ini panca indera tetap tidak akan mengenal yang menciptakannya kalau akalnya tidak mau mengenal.
Makanya walaupun ratusan tahun mengkaji ilmu alam sampai berhasil dari hasil observasi dan sebagainya, penelitian itu penelitian ini, bisa ciptakan itu ciptakan ini, tetap akan semakin jauh dari yang menciptakan alam itu. Dan buktinya lihat, siapa yang berhasil, banyak penciptaannya, hasil buah akalnya, hasil buah hasil risetnya, hasil penemuannya dan sebagainya, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sampai matinya mereka tidak beriman kepada Allah, dan turun-temurun mewariskan itu kepada anak cucunya. Punya gelar profesor ahli di bidang ini, tapi mereka tidak mengenal kepada Allah. Semua anggota tubuhnya jeli, bisa menemukan rahasia-rahasia ciptaan Allah, tapi tidak bisa menemukan yang menciptakannya. Kenapa? Karena kesesatan. Yang sesat itu mata, telinga, hidung, tangan, lidah, ataukah akalnya? Akalnya. Maka yang ditanya oleh Allah, afala taqilun, apanya? Ya akalnya. Akalnya yang ditanya. Allah. Maka cukup apa yang disyaratkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini diperdebatkan kan di kalangan para ahli hadis, namun sahih makna hadis ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu kepada dirinya sendiri, pasti tahu kepada Rabbnya. Rabbnya diri ini. Apa itu Rabb? Arti Rabb itu yang menciptakannya ini, yang menciptakan diri kita, yang mengurus, yang mengatur segala sesuatu diri kita, yang memiliki diri kita. Ini Rabbnya. Karena setiap yang diciptakan menunjukkan kepada adanya yang menciptakannya. Setiap yang diciptakan menunjukkan kepada kan sifat-sifat zat yang menciptakannya, kepada perbuatan af'al yang menciptakannya, kepada kan kekuasaannya, kehendaknya yang menciptakannya. Kalau kita melihat kepada keadaan diri kita begitu istimewanya, begitu hebatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka akal kita akan yakin kepada maha sempurnanya zat yang menciptakannya. Pujian kita kepada yang diciptakan kan akan tertuju kepada yang menciptakannya, kan akan tertuju. Pahami? Maka pujian orang yang mengenal Allah kepada apapun yang diciptakan oleh Allah, semuanya pujiannya murni kepada Tuhannya. Memuji apapun, betapa indah dedaunan ini, betapa, ya Allah, pasti akan murni memuji kepada yang menciptakannya. Maka orang-orang yang mengenal Allah tidak akan berani menjelek-jelekan ciptaan Allah, tidak akan berani menghina ciptaan Allah. Kan? Kan? Kayak gitu kan istilah kita. Ini goreng patut. Mini petot. Mini. Nah, gak akan mungkin orang yang mengenal Allah. Gak akan mungkin. Karena akalnya mengetahui dengan sebenar-benarnya kepada zat yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menghendakinya. Ingat bahwa semua variatif ciptaannya menunjukkan kepada maha kuasanya Allah. Sewaktu-waktu Allah memperlihatkan kekuasaannya, bikin model baru.
Ada manusia yang jari jemarinya 6, ya kan? Ada yang, kan, manusia yang begitu lahir kakinya 1, kepalanya 2 umpamanya. Nah, ciptaan siapa ini? Ini merupakan kekurangan? Bukan merupakan kekurangan, tapi merupakan model baru. Yang ini menunjukkan kepada Maha Kuasa dan Maha Menghendakinya Sang Pencipta. Kadang-kadang, kan, justru inilah yang lebih mahal. Lihat tukang lukis. Tukang lukis yang hasil lukisannya ternyata mahal dijualnya, sampai ada yang miliaran. Tapi begitu kita lihat, kan, lukisannya menurut mata kita tidak jelas. Ya gak? Istilah kita abstrak, nggak jelas, ini curat-coret, begitu kan? Menurut mata kita, pelukis yang jago itu yang persis seperti foto, ya, yang persis dengan aslinya. Ini yang bisa disebut hebat. Oh, kata pelukis, kamu bodoh. Kamu bodoh, kan? Itu mah cuma kamu yang bodoh saja. Andai kata kamu mengerti, kan, bahwasanya hasil lukisan seperti ini justru ini model yang lebih unik, yang menunjukkan kepada betapa cerdasnya, betapa hebatnya kemampuan pelukis ini. Ya, ada bonteng bentimun yang merengkel, kecil, kan? Menurut kita ini kekurangan. Ini kurang. Sehingga kita mencibir, menghinakan. Orang yang mengenal Allah nggak mungkin berani menghinakan, tapi malah memuji. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Ternyata Allah kuasa bikin model mentimun yang seperti ini. Maka ketika istrinya Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu ta'ala anhu, waliyullah ulama besar, ya, ketika Imam Syaqiq membawakan, kan, mentimun itu, kan, istrinya lalu mengatakan, kalau ini mentimunnya ya kecil, ya petot gitulah. Petot itu istilah orang Sunda, petot, jelek gitu di pandangan mata. Apa yang diperintahkan oleh suaminya? Marah suaminya. Lalu suaminya memerintahkan kepada istrinya, kamu harus syahadat kembali. Bukan cuma kamu harus tobat kepada Allah, istighfar, tapi kamu harus syahadat kembali. Dianggapnya oleh Imam Syaqiq Al-Balkhi, iman istrinya sudah copot. Allah, gara-gara apa? Gara-gara menyebut mentimun kok, kan? Jelek begini gitu, kan? Lalu istrinya bersyahadat, istrinya bertobat, menangis. Lalu Imam Syaqiq bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kan, coba jawab pertanyaanku. Ini kamu sebut jelek. Kalau sebutan kamu ditujukan kepada suamimu aku ini, menurut keyakinanmu, apakah kira-kira menurutmu, kan, suamimu ingin membawakan yang seperti ini untuk istrinya? Oh tidak. Oh berarti tidak nyambung kalau begitu. Yang kedua, kalau, kan, cibiran kamu itu kepada mentimun itu ditujukan kepada yang tukang dagangnya, kira-kira menurut kamu apakah tukang dagang mau dagang mentimun yang seperti ini? Kata istrinya, tidak juga. Berarti nggak nyambung, ya, nggak nyambung cibiran kamu itu. Yang ketiga, kalau cibiran kamu ini ditujukan kepada orang
yang menanamnya. Kira-kira yang menanamnya menurut kamu ingin hasil dari tanamannya seperti ini? Oh tidak, tinggal satu lagi, kata Imam Syafi'i, kepada yang menciptakannya, Allah. Jadi cibiran kamu itu kan kepada suamimu nggak nyambung, kepada yang menjual nggak nyambung, kepada yang menanam nggak nyambung. Nanti kepada siapa kenanya? Kepada Allah. Ada yang dihina Allah. Bagaimana hukumnya kamu menghina Allah? Dan kamu tidak sadar bahwa menghinakan ciptaan Allah adalah menghina Allah. Paham? Coba kalau kita ibu-ibu masak, ya, lalu dikasihkan sama suami, lalu suami mencibir, ini masakannya nggak enak. Yang sakit hati itu apakah nasinya atau kita? Ya kita. Yang memasaknya. Yang memasaknya itu kan. Loh, apalagi yang menciptakannya. Apa yang menciptakannya tidak akan tersinggung. Dan Allah. Maka coba belajar. Ini tauhid. Ini tauhid ini. Ya. Memahami hakikat. Ya. Jangan memahami bungkusnya saja, tapi memahami hakikat. Allah, 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 Allah. Maka kita harus terus berusaha mendidik akal kita, mengisi akal kita dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah, agar akal kita ini tidak tersesat. Karena kalau akal sudah tersesat, semua panca indera ini akan ikut tersesat semuanya. Dan kedudukan akal, menurut panca indera semuanya, akal ini adalah raja. Sehingga ketika berbeda penemuan antara panca indera dan akalnya, maka semua panca indera akan manut kepada akalnya. Sami'na wa ata'na. Karena kedudukan akal, kan, dalam ya penemuan panca indera, akal ini raja mereka. Rajanya. Karena semua panca indera angkat tangan, tidak akan bisa menemukan Allah, zat sang pencipta. Yang bisa menemukan hanyalah akal. Menurut panca indera Allah itu gaib. Tapi kalau menurut akal Allah itu adhar. Dan Allah itu adalah yang paling dhahir. Karena keberadaan selain Allah, keberadaan yang baru yang diadakan oleh Allah, dan keberadaannya diatur oleh Allah, dirubah-rubah oleh Allah, diurus oleh Allah, lalu sebagian besarnya disirnakan lagi oleh Allah. Lalu keberadaan siapa yang ditemukan oleh akal yang keberadaannya tetap tidak berubah, tetap abadi? Keberadaan siapa? Ya keberadaan Allah yang ditemukan oleh akal. Makanya tidak mungkin akal yang beriman bergantung kepada selain Allah. Pahami? Tidak mungkin akal yang beriman lalu takut kepada selain Allah. Tidak mungkin akal yang beriman lalu sedih ketika ditinggalkan oleh selain Allah. Mungkin akal yang beriman lalu cinta berat kepada selain Allah. Pahami? Dan tidak mungkin akal yang mengenal Allah lalu membangkang kepada
Allah nggak mungkin. Lah, nggak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka kalau begini, kita sekarang paham, kan? Yang dimaksud oleh agama, ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus banyak istighfar kepada Allah. Kita harus banyak meminta ampunan kepada Allah. Harus banyak meminta ampunan kepada Allah. Dan dari apa? Dari kesalahan akal kita. Setiap kesalahan bisa disebut salah karena akalnya yang salah, bukan karena mata yang salah, panca indera yang salah. Karena semua perbuatan badan ini tanpa, kan, instruksi akal, ini semuanya, kan, menjadi sia-sia. Disebut baik tidak, disebut jelek juga tidak, disebut benar tidak, disebut salah juga tidak. Coba kalau kita umpamanya lagi naik mobil, lalu tiba-tiba kita tidak tahu bahwa ada batu yang tergilas ban mobil kita, lalu ban kita ini terpental ke badan orang sehingga bocor umpamanya dagingnya, kan, terluka dia. Dosakah kita? Tidak. Tidak dosa. Walaupun kita harus, ya, mengganti kerugiannya, tapi tidak dosa. Tidak dosa. Dosanya tidak. Kenapa tidak dosa? Karena tidak ada instruksi akal. Paham tidak? Kita lagi ngelindur, lagi tidur, kita juga nggak ingat, lagi ngelindur, lalu kita bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lalu baca Fatihah, lagi ngelindur, ingat gak kitanya? Gak ingat. Tapi menurut yang bangun, kita baca Fatihah katanya, walaupun 1.000.000 kali baca Fatihah, tapi bukan atas instruksi akalnya. Apakah itu merupakan ibadah? Lah, tidak merupakan ibadah. Paham? Segala ibadah yang dilakukan, ya, tidak atas dasar akalnya yang beriman kepada Allah, akalnya yang tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah, kan, yang ikhlas karena Allah, semua peribadahannya seperti orang yang ngelindur. Apa bahasa Indonesia yang ngelindur? Mengigau. Seperti orang yang mengigau. Mengigau baca Fatihah, mengigau sholat, mengigau saja. Banyak sedekah tapi tidak karena Allah, sholat tidak karena Allah, berangkat ke pengajian tidak karena Allah, ceramah tidak karena Allah, kan? Apa saja tidak karena Allah. Kalau tidak karena Allah, segala ibadah dan kebaikan tersebut ibarat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengigau. Disebut baik tidak, salah tidak, gitu kan? Dan kesalahan pun juga sama. Kesalahan juga sama, tuh kan? Jadi yang menjadi pengatur, penentu benar dan salah bukan mata, bukan panca indera, bukan ini, tapi akal kita ini. Makanya yang diajak bicara oleh Allah akal. Afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Allah, 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 Allah. Paham? Paham? Alhamdulillah. Ya, maka tidak boleh menyebut Allah itu gaib. Loh, kamu mau mengatakan Allah gaib itu menurut apa sekarang? Ya menurut mata gaib, menurut telinga gaib, hidung gaib, lisan gaib, tangan gaib, baik. Tapi menurut akalmu Allah itu gaib? Lah, tidak.
Allah itu tidak gaib. Allah itu zahir. Faham? Faham tidak? Faham tidak? Lalu kalau kamu berkata bahwa saya tidak percaya kepada keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Jangankan masalah yang diketahui oleh akal dan tidak diketahui oleh akal. Sekarang masalah yang tidak diketahui oleh salah satu panca indramu. Sekarang kalau kamu mengatakan begitu, saya akan kentut di hidung kamu. Jangan marah. Kentutin. Bijit. Kenapa saya kamu tutin? Bau gitu. Loh, kenapa kamu marah? Apa yang kamu marahi? Karena apa kamu marah? Kan? Ya karena kamu kentut. Bau nih kentut. Hah? Kata siapa bau? Apakah kentut itu ada? Saya mau tanya. Kan kamu bilang saya tidak percaya Tuhan karena kamu tidak melihat. Apa kamu melihat kentut saya? Nyelonong, gitu kan? Hah? Ya enggak melihat, saya enggak lihat. Kenapa kamu percaya kepada yang tidak kamu lihat? Kamu jangan percaya. Kenapa kamu bilang ada? Berarti kamu bilang ada karena matamu percaya kepada hidungmu. Kepada hidung saja percaya, matamu sudah percaya. Kenapa panca indramu, matamu tidak percaya kepada akalmu? Bukankah akal, kan? Dalam pandangan semua panca indramu adalah raja. Ketika ada berbentrokan penemuan antara panca indera dan akal, kira-kira panca indera akan manut tidak kepada akalnya? Akan manut kepada akalnya. Kan? Paham tidak? Maka ketika akalnya meyakini kepada keberadaan yang menciptakan alam semesta, karena akal menghukumi, menghakimi, tidak mungkin ini semua ada tanpa ada zat yang mengadakan. Tidak mungkin ini semua alam semesta teratur tanpa ada zat yang mengatur. Tidak mungkin semua alam semesta ini ada warnanya tanpa ada zat yang melukis. Tidak mungkin alam semesta ini ada bentuk yang macam-macam tanpa ada zat yang mengukirnya. Tidak mungkin alam semesta ini penuh dengan rahasia dan hikmah tanpa ada zat yang menciptakan dan yang menyimpan rahasia tersebut. Dan pada ciptaannya Allah, 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 Allah. Memang mata tidak melihat gaib menurut mata, tapi akal yakin. Gaib menurut telinga, tapi akal yakin. Kata akal, zahir. Menurut lisan, gaib, tapi kata akal, zahir. Menurut tangan, gaib, kata akal, zahir. Kan? Ketika kata akal, zahir, wujud, dan wujud hakiki. Kan? Selain Allah, wujudnya wujud majazi, hanya wujud diwujudkan oleh Allah yang maha wujud, yang wujudnya hakiki, yang tidak dimulai wujudnya dengan adam, dengan ketidakadaan. Berbeda dengan wujud yang diciptakan semua ini, alam semesta ini diawali dengan adam, dengan tidak ada, dan lalu ada. Sebelum alam semesta diadakan, yang ada hanyalah Allah yang maha ada sendirian. Kan? Lalu Allah mengadakan. Kan? Apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu adalah di alam wujud makhluk. Yang mana alam wujud makhluk? Ingat, alam wujud makhluk adalah alam wujud yang diciptakan oleh Allah yang maha wujud. Fahami? Dan alam wujud makhluk tidak mungkin bisa meliputi wujud Allah. Dan tidak mungkin wujud Allah membutuhkan alam wujud makhluk. Maka tidak mungkin Allah terkurung oleh waktu, karena waktunya juga ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah terkurung tempat,
Karena tempat pun juga ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah terkurung. Jihad, ada timur, ada barat, ada selatan, utara dan sebagainya, kan? Paham? Ada atas, ada bawah, kan? Karena ini semua ciptaan Allah. Seperti yang telah dibahas di hari Senin yang lalu, kan? Malam Selasa yang lalu, bahwa bagaimana mungkin Allah bersemayam di arsy, kan? Bagaimana mungkin Allah bersemayam di langit dan di bumi? Pahami? Bagaimana mungkin Allah bersemayam di semua ciptaannya? Kalau dimaksud yang bersemayam itu adalah zatnya Allah, bagaimana mungkin Allah berjihad ada di atas, sementara atas ini jihad? Bagaimana mungkin Allah ada di depan ketika kita sholat, kan? Allah di depan, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah ada di hati kalau yang dimaksud zatnya, kan? Karena ini semuanya adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Maka jelas sesatnya akidah orang yang berakidah Allah bersemayam di arsy, karena gara-gara kesesatan mereka di dalam memahami firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lalu ada yang berpendapat Allah fis sama, di langit. Udah beda lagi padahal arsy dengan langit, kan? Dalam hadis juga ada, kan? Lalu dia berhujjah Allah di langit. Bukankah tadi Allah di arsy? Tapi dalam ayat yang lain Allah di langit. Wa huwallahu fis samawati, di semua langit. Jadi semua langit yang 7. Lalu wa fil ardi. Masya Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa alladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Lalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Lalu kalau dimaksud zatnya bersama kita, ingat, maka ini akan menjadi kelancangan kita dan kesesatan kita. Kelancangan kepada Allah, sudah menuding Allah membutuhkan makhluk, sudah menuding Allah serupa dengan makhluk. Bukankah ini yang disebut hakikat syirik? Buya menemukan orang yang berpendapat seperti ini, ada aliran yang berpendapat seperti Wahabi. Keyakinannya seperti ini, Allah itu bersemayam di arsy, Allah itu di langit. Ini paham Wahabi, hati-hati. Paham Wahabi, kan? Sebarkan di internet, ya. Paham Wahabi seperti ini. Tapi mereka menuduh musyrik kepada orang yang tawasul. Padahal musyrik yang sesungguhnya ketika menganggap Allah itu zatnya di arsy, itu sudah kufur, bahaya. Sudah kufur. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah. Adapun para ulama ahli sunnah wal jamaah, ada yang keyakinannya memakai cara tafwid. Apa tafwid? Pokoknya menyerahkan kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kan tidak ditakwil. Tetap maknanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Allah yang maha kasih sayang 'alal arsy istawa, di atas arsy istiwa. Sudah begitu. Istiwa saja. Tidak diartikan apa istiwa. Istiwa saja begitu. Yadullahi fawqa aydihim. Yad Allah yang dikehendaki oleh Allah, kan? Yang dikehendaki oleh Allah. Intinya dalam keyakinan tidak ada sedikit pun keserupaan antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Lihat. Karena Allah sudah menyatakan dalam ayat lain, laisa kamitslihi
syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah, baik zatnya, sifatnya, af'alnya. Begitu pula Allah tidak menyerupai makhluk, baik zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Kan? Faham? Faham tidak? Alhamdulillah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang faham kepada Allah, tidak akan sama dengan nilai orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tidak faham kepada Allah. Ketika menyebut Allah, 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 orang yang faham kepada Allah nilainya 1 kali saja, kan? Tidak akan bisa disamai dengan jutaan kali ucapan Allah, Allah dari orang yang tidak faham kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama yang mengatakan nafasnya orang yang ahli hakikat tauhid dibandingkan dengan amal soleh semua manusia dan bangsa jin, masih berat timbangan nafasnya ahli hakikat tauhid. Ya. Yang hatinya terus musyahadah kepada Allah. Nafasnya saja, Masya Allah, nafasnya saja karena dia sedang dalam keadaan, Masya Allah, ma'rifat kepada Allah, husul ilallah. Dan ada yang fana, Masya Allah. Bagaimana mungkin bisa disamai dengan sholat kita, saum kita, haji kita, ibadah kita lah. Sementara hati kita sedang sholat tapi hatinya tidak ingat Allah. Ingat kepada Allah tapi ingat orang yang bodoh kepada Allah. Ingat orang yang bodoh kepada Allah beda dengan ingatnya orang yang mengerti Allah. Paham tidak? Masya Allah. Suatu hari ada 2 orang. Ini cerita cerita karangan. Tapi cerita karangan ini Masya Allah inspiratif, memberikan inspirasi kepada kita. Ada 2 orang lagi berjalan di pinggir jalan, lalu ada solokan pinggir jalan. Di sana banyak sampah-sampah plastik macam-macam, ada bekas aku, ada sebagainya. Ya. Lalu yang satu temannya sambil memijit hidungnya, naudzubillah, berkata naudzubillah, banyak sampah ini, naudzubillah. Lalu teman yang satu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ini cerita inspiratif dunia, bukan akhirat, bukan urusan akhirat. Apa? Karena yang satu menyebut naudzubillah, lihat berserakannya sampah yang akhirnya menjijikan, lalu bau, lalu ya dalam pikirannya bahwa sampah itu tidak berharga. Tapi kenapa yang satu orang mengucapkan alhamdulillah? Karena dia melihat ada keuntungan besar dalam sampah. Saya bisa jadi kaya dengan sampah ini. Angkut sampah, kan? Masya Allah, akhirnya plastiknya dijual, lalu didaur ulang dan sebagainya. Akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Karena apa? Karena sampah. Jadi ada yang melihat sampah itu, mengerti tentang sampah, baru mengerti segitu aja sudah alhamdulillah. Jadi ada orang yang tahu Allah, tapi sebetulnya tidak mengerti tentang Allah. La yafqahu anillah, tidak mengerti tentang Allah. Orang yang mengerti tentang air saja, berapa triliun penghasilannya sampai saat ini. Pemerintah menghasilkan, Masya Allah, penghasilan yang besar dari listrik,
Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang mengerti tentang air. Begitu melihat air, wah duit nih. Jadi kelihatan dolar numpuk, kan? Tapi kalau orang yang biasa-biasa melihat air itu, barangkali ini dianggap musibah, atau barangkali ini hanya keuntungan disebut, wah ini ikan, cuma ikan doang, atau bawa air untuk mandi doang. Keuntungannya dapat segitu ya, tapi orang yang mengerti tentang air baru sedikit saja Allah kasih pengertian. Ternyata air bisa menjadi, masya Allah, aliran listrik yang dahsyat dan sebagainya. Akhirnya bisa menjadi, masya Allah, duit yang melimpah yang tiada hentinya, dan juga bisa menjadi solusi bagi kebutuhan hidup manusia. Subhanallah, binatang dan sebagainya. Dengan apa? Dengan aliran listrik. Membangun, memakai listrik, memasak, mencuci dan sebagainya, kan? Nyetrum belut, oke? Pakai listrik. Ya enggak? Ya enggak? Hatta orang bisa membunuh pakai apa? Pakai listrik. Allah. Paham ya? Hayati oleh kita. Hayati oleh kita, kan? Baru mengenal tentang listrik. Yafqahu anil listrik. Kalau orang yafqahu anil listrik sudah begitu, ya, masya Allah, merasa beruntung. Bagaimana orang yang yafqahu anillah, yang mengerti tentang Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Namun begitulah kebodohan telah selalu bersemayam dalam hati. Dan kebanyakan manusia tidak ingin menghilangkan kebodohannya, yang membutakan hatinya dari Tuhannya. Ini kebanyakan. Buktinya kebanyakan manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jelas? Alhamdulillah. Faham tidak? Nah, sekarang ini mengkaji tauhid, mengkaji aqaid tentang akidah kita ini. Alhamdulillah, fahami, hayati terus, pikirkan terus, sehingga kita bersikap kepada Allah harus bagaimana, akan berubah nanti kalau mengerti ini. Bersikap kepada makhluk juga harus bagaimana, kan? Sedikit saja seperti gambaran yang tadi, tidak akan mungkin berani menghina siapapun, karena sudah tahu Allah, sudah mengenal Allah. Sekarang kita faham hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya pasti tahu Rabbnya. Ya iya, karena ini yang diciptakan, ya. Kalau kita hayati, pasti akan memberikan keyakinan kepada akal kita kepada keberadaannya zat yang menciptakan kita. Makanya kalau tafakur, kan, sebelum mentafakuri yang jauh, tafakuri yang dekat saja. Ingat cerita apa dulu? Ada salah satu jamaah dari Sumedang, ya, lalu ngajak apa kemana? Kalau nggak salah saat itu ke Pangandaran. Ya, apa kita tadabur alam Pangandaran. Apa jawaban apa? Sini katanya. Sini. Nah, lihatlah ini. Cerita tentang kuku, cerita tentang rambut dan sebagainya. Apa mah itu kan? Boro-boro ke sana, ini juga belum selesai mentafakuri, mentadaburi ciptaan Allah di diri apa sendiri. Gue cenarain mereka itu. Akhirnya orang itu jadi gak jadi. Yang tadinya mau tadabur alam, tapi kepada diri sendirinya tidak tadabur. Lah, mau tadabur kepada yang jauh, untuk mengetahui yang menciptakan kita, pertama-tama kita harus mengetahui kita. Nah, ini tadabur, tafakuri dulu yang benar nih, tafakuri. Kalau sudah benar mentafakuri diri kita, kita pasti mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, benar nanti sikap kita kepada Allah, benar sikap kita kepada sesama makhluk Allah, ya kan?
Jangan jadi ekol-ekolan, itu cuma alasan. Ya mau main-main, mau piknik sebetulnya gitu kan. Cuma jangan sampai sia-sia, diniatkan tadabbur kan, gitu aja. Ya enggak? Iya, begitu aja. Bener? Ya. Jengkol aya usumna. Ekol mah usum. Jengkol aya usumna, ekol mah usumna ekol. Kalau rek ekol. Allah. Sudah ya. Sudah, mudah-mudahan ini kalimat manfaat bagi Buya dan bagi yang lainnya. Dan mohon maaf lagi bahwa pengajian yang Senin ini ditambah lagi, diperpanjang ya. Dari Badasar, Masya Allah sampai saat ini. Mohon maaf yang terganggu waktunya. Barusan Buya kan cerita sama ibu ya, cerita ini kan sudah Masya Allah ditambah lagi nih waktunya. Barangkali ada mustami yang merasa terganggu dan sebagainya kan? Itu khawatir ada yang merasa terganggu. Saya sudah 2 kali kesini, dikira sampai maghrib selesai, saya ada pekerjaan, ada itu dan ini, lalu ditambah lagi ini waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau memaafkan, alhamdulillah. Harus minta maaf walaupun ini kebaikan. Ini kebaikan, tidak boleh egois. Kan? Karena orang juga punya kewajiban yang lainnya, harus minta maaf. Maka Buya minta maaf kepada semuanya. Allah. Tadi mau memaksakan ya, waktu kesini kan sebelum maghrib masih ada waktu, tapi 1/4 jam ada waktunya, gitu kan? Halo 1/4 jam, aduh, jangan sampai jauh-jauh, gitu kan? Karena ada yang hadir dari jauh, kan? Jauh-jauh hadir di sini. Lalu menemukan keilmuan padahal kita masih haus dengan ilmu. Tapi yang merasa haus, masalahnya bagaimana orang yang hadir itu yang merasa kenyang. Ya. Mohon maaf. Bagi yang merasa haus mungkin alhamdulillah, seneng gitu. Pinginnya seperti ini terus gitu kan. Bahkan ditambah lagi, itu bagi yang merasa. Tapi bagaimana kalau yang hadirnya merasa kenyang? Udah saya dari rumah juga merasa kenyang, cuma digusur-gusur ngaji gitu kan, dibaksakan gitu. Allah. Sekian ya dari Buya, dan Buya tidak bisa menjadi imam dulu. Ini ada sedikit di kepala berdarah. Hanya ma'fu untuk sendiri, tapi tidak ma'fu untuk menjadi imam gitu kan. Ma'fu untuk sendiri kan. Tapi tidak ma'fu untuk kalau ada umpamanya luka lalu masih ada darahnya, gitu kan? Kalau jadi imam nggak bisa. Nah, kalau jadi makmum bisa jadi makmum, kan? Nah, Buya belum ini kan mau bersih dulu, ya. Nah, Allah. Sekian dari Buya. Sekali lagi mohon maaf. Bener nih memaafkan nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.